Itu berapa Pak kalau dihitung kerugian yang Bapak alami sebelum Bapak berpikir untuk melakukan pengeringan? Wah, kalau bicara finansial malu juga sih Pak, di atas 50 juta. Kalau saya lihat cabai itu pertama menggiurkan ya, soalnya kan orang bisa kaya dari cabai dan sebaliknya bisa jatuh dari cabai. Saya ngalamin Pak, di total ngalamin. Makanya saya kenapa ke pengolahan itu ceritanya tahun 2016 harga cabai benar-benar anjlok di bawah 10.000. Bahkan orang lain banyak yang pada dibuang itu cabai, saya nyari solusi dengan meringan. Artinya dengan dikeringkan itu bisa bertahan 7 bulan. Saya dulu terdorong motivasi dari istri juga, dari keluarga, termasuk saya sendiri. Saya berpikir gini loh Pak, kita nggak selama jatuh, nggak selamanya kita bisa berlari. Suatu saat kalau kita jatuh kan mesti bangun, ya kan? Kira-kira tahun berapa Pak mulai kelihatan berkembangnya Pak? Dari 2020 ke sini Pak. 20. Betul. Berarti yang 2 tahun awal tuh ngerintis. Masih ngerintis, terutama legalitas. Nah, Hmm. kita kayak semacam izin halalnya, gitu kan, PIRT-nya. Itu yang bikin lama. Oh. Kayak Nah, kalau dibandingkan awal merintis sama sekarang nih 2026. ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa perubahan yang paling terasa? Kita yang sangat terasa tuh setelah kita menggunakan medsos Pak. Nah, jadi sebab kita bisa promosi di Instagram, di Facebook, jangkauannya lebih luas, gitu kan. Kan sebelum-sebelumnya kita hanya istilahnya piece to piece aja gitu. Terus yang tadinya Bapak nyewa lahan, Ya. sekarang punya lahan. Betul. Nah, tadi kan Bapak bilang rugiannya hampir 50 juta lebih tuh. Iya. Nah, kalau saat Bapak mendapatkan keuntungan besar, investasi apa saja yang Bapak lakukan nih dalam hal usaha sampingannya? Pertama saya investasi ke tanah. Hmm. Ke tanah. Kedua kita ke alat sewa. Alat sewa apa nih? Semacam sound system. Oh, Sound oke. system. Ketiga kita memanfaatkan fasilitas mesin. Soalnya kan gini, kita nggak setiap hari ngegiling cabai. Betul. Kita buka penggilingan beras. Oh, oke. Nah, jadi masyarakat tempat alhamdulillah merasa terbantu. Berarti secara nggak langsung ada manfaat sosial juga nih ke masyarakat. Betul. Biasa kan orang lumayan jauh loh. Kita ke pasar Caringin dari sini kurang lebih 2-3 kilo. Jalan. Untuk giling. Untuk giling. Dengan di sini mereka lebih cepat karena dekat. Kadang-kadang subuh kita udah nggak ada yang ngantri. Iya, ada yang ngantri. Pada saat Bapak merasakan kesuksesan nih Pak, setelah 2020 sampai sini kan pasti ada titik-titik yang Bapak sukses nih. Nah, kalau Bapak pelajari, kira-kira ada nggak sih Pak hal yang paling mempengaruhi atas keberhasilan Bapak nih? Entah strateginya kah atau apanya? Sebenarnya banyak sekali Pak. Terutama saya dengan bergeluti cabai ini, pemerintah juga aware. Dalam artian kepala desa dari Disdan Horbun Kabupaten mensupport. Berarti salah satu keberhasilan Bapak adanya dukungan dari pihak-pihak setempat. Betul, dari pemerintah juga, terutama di Disdan Horbun Kabupaten. Mereka istilahnya sampai membantu pengadaan mesin giling, sampai pengolahan tanahnya juga dibantu juga sih gitu Pak. Pak, pencapaian apa nih Pak yang paling membanggakan Bapak selama menggeluti bisnis cabai ini? Ya, menurut Bapak satu poin saja yang paling membanggakan. Yang sangat membanggakan, anak bisa kuliah Pak. Dengan usaha cabai ini alhamdulillah anak bisa kuliah, lulus S1. Sekarang alhamdulillah udah mulai kerja. Jadi benar-benar bermanfaat ke keluarga. Betul. Apalagi anak sendiri. Iya, gitu. Iya. Oh iya, Bapak kan pernah ikut pelatihan nih dari MSI Peduli, terus Yayasan Setara Indonesia dan Innotek. Nah, ceritakan boleh Pak sedikit kira-kira manfaat apa saja yang Bapak dapatkan dari pelatihan tersebut? Dengan ikut pelatihan di MNC Peduli bersama Yayasan Indonesia Setara juga Innotek Foundation, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, terutama tentang digital marketing,
terus tentang pembuatan vlog-vlog video, gitu kan, Konten. konten segala macam. Yang lebih menarik, yang lebih berkesan, saya bisa ikut bisnis matching di Jakarta. Di Jakarta. Agrinex Agrinex, di Expo ya. Kemayoran. Betul. Nah, kayaknya Bapak termasuk ini ya kalau nggak salah transaksi yang terbanyak juga ya. Ya, termasuk UMKM usaha berkembang lah. Betul. Betul. Nah, di sini ada ini ya, sertifikat yang kegiatan itu Pak ya. Iya. Ya, Desa Emas, Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera. Bapak dapat apa nih Pak, barang bantuan untuk usaha nih Pak? Alhamdulillah kita dapat mesin Mm-mm. penggilingan. Oh yang musim pilihan itu tadi, Iya, itu. dapat dari Dari pelatihan tadi, Pelatihan MS kemarin, Juli, ya. Yayasan Setara, dan Inotek. Inotech. Kita Pertama, mesin giling Mesin giling cabai, betul. Terus kita dapat ini juga pompa mesin air pompa air untuk penyiraman nanti di kebun itu. oh, berarti mobile, Betul. bisa dibawa-bawa. Bisa dibawa-bawa. Terus, Kita dapat laptop juga, dapat HP juga. waduh, dapat banyak nih Pak, menang banyak nih Pak, menang banyak. Ikut 1 dapat 4. Nah, Pak, harapan ke depan apa nih Pak, yang Bapak iniin Pak, harapkan untuk pengembangan usaha ini? Kira-kira semacam masih perlu kebutuhan apa yang kira-kira pengen dipenuhi? Harapan saya ke depan dengan adanya semacam pelatihan yang kemarin bisa memotivasi ke yang lain, Pak. Jadi kalau saya prinsip nggak melihat semacam hadiahnya, tapi semangatnya yang ini. Semangat dan Semangat. manfaat ilmunya Betul, itu. soalnya apa? Dengan adanya teknologi yang sekarang serba digital, segala sesuatu serba mudah, Pak. Untuk pemasaran mudah, segala macam mudah. Jadi memperkenalkan produk kita lebih mudah, lebih luas lagi gitu, Pak. Harapan saya mudah-mudahan regenerasinya juga bisa mencontoh atau mengikuti jejak seperti Mengikuti ini. yang senior. Betul. Terutama di hilirisasi gitu. Kalau saya lihat banyak Pak petani-petani, terutama di on farm-nya doang gitu kan. Ada yang petani cabai, talas, singkong segala macam. Kenapa sih nggak terjun ke hilirisasinya? Sebenarnya hilirisasi itu cuan yang paling menggiurkan loh Pak. Gitu kan. Contoh seperti ini, saya dengan cuma 50 gram, ini kan saya bisa jual 15.000 loh Pak. Satu gini. Sebenarnya kalau cabai utuh kan paling 1 kilonya berapa? Paling 20.000 kan. Iya, sebenarnya kita nih 50 gram, 15.000. 12.000. Udah ketahuan kan cuannya kan. Iya, betul-betul. Besar sekali kelipatannya Pak ya, keuntungannya. Betul. Berarti Bapak dari segi fasilitas, alat, dan ilmu yang Bapak peroleh selama ini sudah mencukupi, atau kira-kira menurut Bapak kayak pengen sesuatu yang baru atau yang lain gitu untuk pengembangan usaha? Sebenarnya gini Pak, kalau misalkan bicara mencukupi, semua orang pasti ingin ini, ingin itu. Yang saya harapkan dengan adanya semacam pelatihan ini, pertama produk saya lebih booming lagi, mudah-mudahan bisa go internasional, Amin. bisa ekspor lah gitu Pak. Gitu. Pak, ini kan Bapak produk udah banyak kemasannya nih Pak. Ada cabai kering, ada cabai bubuk, ada ini apa namanya, minyak cabai. Nah, Bapak kalau misalnya ada yang mau beli ini, ada yang belinya caranya gimana nih Pak? Jadi kebetulan saya menggunakan IG bisnis, Instagram, gitu kan. Di situ udah tercantum nomor saya, bisa kontak langsung. Nah, kalau nama Instagramnya Barokah. Betul. Barokah, tulisannya gimana nih? Kan Barokah banyak nanti. Cabai Barokah atau Barokah saja? Barokah aja. Nanti dari rekan-rekan yang mengikuti kegiatan kita hari ini, di bawah sini ada nomor Bapak. Jika mau ikut order pesanan, akan dicantumkan, bisa dilihat di sini semuanya. Kalau mau datang langsung, silahkan. Ke daerah Desa Ciadeg, Kampung Gembrong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, mungkin kalau langsung kita ada bisa janjian dulu. Aku datang, saya lagi keluar. Oke, sukses. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.